Pemulihan perluasan kasih hati Kristus. Ada pendekatan lain yang saling melengkapi dalam memahami pemulihan, yang memungkinkan kita untuk menempatkannya dalam hubungan yang lebih langsung dengan hati Kristus, tanpa mengesampingkan komitmen nyata kepada saudara-saudari kita yang telah kita bicarakan. Dalam konteks lain, saya telah menyatakan bahwa Allah dalam beberapa hal berusaha membatasi dirinya sedemikian rupa, sehingga banyak hal yang kita anggap sebagai kejahatan, bahaya, atau sumber penderitaan, pada kenyataannya adalah bagian dari sakitnya saat melahirkan, yang mendorong kita untuk bekerja sama dengan Sang Pencipta. Kerjasama di pihak kita ini dapat memungkinkan kuasa dan kasih Tuhan berkembang dalam hidup kita dan di dunia, sementara penolakan atau ketidakpedulian dapat mencegahnya. Beberapa bagian dari Alkitab mengungkapkan hal ini secara metaforis, seperti ketika Tuhan berseru, "Jika kamu benar-benar ingin kembali kepadaku, hai Israel." Atau ketika dihadapkan pada penolakan oleh umatnya, dia berkata, "Hatiku berbalik di dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak." Meskipun tidak mungkin untuk berbicara tentang penderitaan baru dari Kristus yang mulia, misteri Paskah Kristus, dan seluruh jati diri Kristus, semua yang telah Dia lakukan dan derita untuk semua manusia, mengambil bagian dalam keabadian Allah. Dengan demikian mengatasi segala zaman dan hadir di dalamnya. Kita dapat mengatakan bahwa Dia telah membiarkan kemuliaan kebangkitannya yang luas dibatasi dan menahan penyebaran kasih-Nya yang besar dan kuat untuk memberikan ruang bagi kerjasama kita yang bebas dengan hati-Nya. Penolakan kita terhadap kasih-Nya menjadi penghalang bagi pemberian yang murah hati itu. Sedangkan penerimaan kita yang penuh kepercayaan akan hal itu membuka ruang saluran yang memungkinkannya mengalir ke dalam hati kita. Penolakan atau ketidakpedulian kita membatasi kuasa dan keberhasilan kasih-Nya dalam diri kita. Jika Dia tidak menemukan keterbukaan dan kepercayaan dalam diriku, kasih-Nya yang hanya sekali dan tidak dapat diulang, terhenti dalam hidupku dan di dunia ini, karena Dia sendiri yang menginginkannya, di mana Dia memanggilku untuk mewujudkannya. Sekali lagi, ini tidak berasal dari kerapuhannya, melainkan dari kebebasannya yang tak terbatas, kekuatannya yang paradoksal, dan kesempurnaan kasih-Nya kepada kita masing-masing. Ketika kuasa Tuhan terungkap dalam kebebasan manusiawi kita yang rapuh, hanya iman yang dapat mengenalinya. Santa Margareta Maria menceritakan bahwa dalam salah satu penampakan Kristus, Dia berbicara tentang kasih hati-Nya yang begitu besar kepada kita, yang karena tidak dapat menahan nyala api kasih-Nya yang membara dan merasa perlu menyebarkannya. Karena Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu, dalam kebebasan ilahi-Nya membutuhkan kerjasama kita. Maka pemulihan dapat dipahami sebagai penghapusan atas gangguan-gangguan yang kita lakukan terhadap upaya perluasan kasih Kristus di dunia, karena kurangnya kepercayaan, rasa syukur, dan pengorbanan diri kita. Persembahan untuk cinta. Untuk membantu kita merenungkan lebih dalam misteri ini, kita dapat sekali lagi beralih ke spiritualitas Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dia sadar bahwa di tempat-tempat tertentu, suatu bentuk pemulihan yang ekstrim telah berkembang dengan niat baik dan kesediaan untuk mempersembahkan diri sebagai kurban bagi orang lain, dan dalam arti tertentu menjadi penangkal petir agar keadilan ilahi terwujud. Dalam kata-katanya, saya memikirkan jiwa-jiwa yang mempersembahkan diri mereka sebagai kurban keadilan ilahi untuk menolak dan menarik hukuman yang diberikan kepada orang berdosa. Namun, betapapun besar dan murah hatinya persembahan seperti itu, dia tidak terlalu yakin.
Saya sama sekali tidak berminat untuk melakukannya. Desakan yang begitu besar pada keadilan ilahi pada akhirnya dapat mengarahkan pada pemikiran bahwa pengorbanan Kristus tidak lengkap atau hanya efektif sebagian, atau bahwa belas kasihannya tidak cukup kuat. Dengan intuisi spiritualnya, Santa Teresia menemukan bahwa ada cara lain untuk mempersembahkan diri, yang tidak memerlukan pemuasan keadilan ilahi, tetapi membiarkan kasih Tuhan yang tak terbatas menyebar tanpa hambatan. Ya Tuhan, apakah cintamu yang diabaikan akan tetap tertutup di dalam hatimu? Tampak bagiku bahwa jika Engkau menemukan jiwa-jiwa yang mempersembahkan diri mereka sebagai korban untuk cintamu, Engkau akan segera menerimanya. Bagiku, Engkau akan senang karena tidak perlu membendung aliran kelembutan yang tak terbatas di dalam dirimu. Meskipun tidak ada yang perlu ditambahkan pada satu-satunya pengorbanan penebusan Kristus, tetapi benar bahwa penolakan terhadap kebebasan kita dapat menghalangi hati Kristus untuk memperluas aliran kelembutannya yang tak terbatas di dunia ini. Sekali lagi, ini terjadi karena Tuhan ingin menghormati kebebasan kita. Lebih dari keadilan ilahi, bahwa kasih Kristus mungkin ditolak, itulah yang meresahkan hati Santa Teresia. Padahal bagi dia, keadilan ilahi hanya dipahami dalam terang kasih-Nya. Seperti yang telah kita lihat, dia merenungkan semua kesempurnaan Tuhan melalui belas kasihan-Nya. Dan dengan demikian melihat mereka berubah rupa dan bersinar dengan kasih. Dalam kata-katanya, bahkan keadilannya, dan mungkin ini lebih dari yang lain, bagiku tampak berselimutkan kasih. Dengan demikian, tindakan persembahan lahir bukan untuk keadilan ilahi, tetapi untuk cintanya yang penuh belas kasihan. Aku mempersembahkan diriku sebagai kurban bakaran untuk cintamu yang penuh kerahiman, memohon padamu untuk melenyapkanku tanpa henti, membiarkan aliran kelembutan tak terbatas yang diam di dalam dirimu meluap ke dalam jiwaku. Dan dengan demikian, aku dapat menjadi martir cintamu. Penting untuk disadari bahwa ini bukan hanya tentang membiarkan hati Kristus memenuhi hatinya, melalui kepercayaannya yang penuh, dengan keindahan kasih-Nya, tetapi juga tentang membiarkan cinta itu, melalui hidupnya, menyebar ke orang lain, dan dengan demikian mengubah dunia. Sekali lagi, dalam kata-katanya, di dalam hati gereja, ibuku, aku akan menjadi cinta, maka impianku akan terwujud. Kedua aspek ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tuhan menerima persembahan suci-Nya. Tidak lama kemudian dia menyatakan bahwa dia mewujudkan kasih yang kuat kepada orang lain dan menyatakan bahwa itu datang dari hati Kristus yang meluas melalui dirinya. Jadi, dia memberitahu saudaranya Leoni, "Aku mencintaimu 1000 kali lebih lembut daripada sesama saudari perempuan lain yang saling mencintai, karena aku bisa mencintaimu dengan hati mempelai surgawi kita." Kemudian kepada Maurice Bellier, dia berkata, "Betapa aku ingin membuat engkau memahami kelembutan hati Yesus, apa yang dia harapkan darimu."